Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat-sehat saja yang di masa yang masih pandemi ini. Kembali lagi dengan gua di sini dan First Media Channel. Pada video kali ini gua mau sharing ke kalian bagaimana atau apa itu URI routing dan bagaimana cara menggunakan URI routing pada kode igniter, terutama di sini gua menggunakan kode igniter yang terbaru yaitu versi 4. Sebenarnya video ini merupakan lanjutan atau sangat terkait dengan video gue sebelumnya, yaitu tentang apa itu class controller, kemudian bagaimana sih mengakses class controller, kemudian mengakses metode di class controller tersebut melalui URL, kemudian selanjutnya juga bagaimana cara mengirimkan parameter ke class controller dan ke metodenya. Dan itu gue jelasin di video gue sebelumnya. Jadi sangat gue sarankan apabila kalian baru ingin belajar kode igniter, terutama versi 4 ini, gue sangat sarankan untuk menonton video gue sebelumnya, supaya pas kalian nonton video ini bisa menjadi lebih paham fungsi dari URI routing itu apa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di video First Media Channel. Oke, di awal tadi gua udah katakan bahwa pada video kali ini gua mau sharing ke kalian bagaimana cara menggunakan URI routing. Untuk dokumentasinya bisa kalian lihat sendiri, ada di sini ya, di kodeigniter.com user guide incoming routing.html. Nah, bisa kalian lihat, bisa kalian baca-baca lebih lanjut karena kemungkinan gua nggak akan menjelaskan semua yang ada di sini karena terlalu banyak ya. Oke, sebenarnya apa sih URI routing? Sebelum lanjut ke sana, gua mau review sedikit mengenai video gue sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya itu gua udah jelasin ke kalian standar akses controller dan metodenya di kode igniter, dan ini mungkin standarnya sama di hampir semua framework PHP ya mungkin ya. Standarnya itu pertama kita mengakses domainnya ya. Ini di URL ya, kita akses domainnya. Kemudian akses class controllernya itu apa? Nama class controllernya itu apa? Di segmen 1. Ini jadi segmen 1 namanya. Segmen 1 biasanya disebutnya. Kemudian segmen 2. Segmen 2. Kemudian segmen 3. Kemudian segmen 4 dan seterusnya. Jadi pada dasarnya untuk mengakses URL itu kan seperti ini. Domain, kemudian diikuti segmen. Nah, standar kode igniter itu pertama kita akses domainnya. Biasanya kalau misalkan masih di localhost itu domainnya localhost /2080/80 nama projectnya baru. Nah, itu tuh biasanya itu nama domainnya. Karena di sini gue sudah menggunakan vhost firstmediac.co.id, berarti ini menjadi domain gue. Dan untuk cara settingnya juga udah gue buat videonya kalau nggak salah ada di video kedua tentang kode igniter versi 4, bisa kalian cari di channel First Media apabila kalian ingin menggunakan vhost seperti gue ini. Jadi pertama kita akses domainnya, kemudian segmen 1 itu biasanya nama, bukan biasanya sih, standarnya memang harus nama class controllernya. Class controllernya itu apa? Kemudian selanjutnya diikuti nama method controllernya yang ada di class controller ini. Nama metodenya apa? Kemudian baru diikuti parameter. Parameter 1, 2 dan seterusnya. Dan seterusnya lah ya. Nah, pada video sebelumnya gue udah coba buat URL itu seperti ini. Misalkan domainnya berarti kan firstmedia.co.id. Dan gue udah pernah buat di video sebelumnya, yaitu nama class controller dengan nama product, yaitu ini. Ini gue close dulu. Product. Kemudian metodenya itu atau fungsinya yang mau diakses adalah detail product. Detail product. Kemudian kalau dilihat di sini, metode detail product ini bisa menerima dua variabel parameter, yaitu kategori produk dan ID produk.
Maka dari itu selanjutnya di sini misalkan kategori produknya itu baju misalkan seperti ini. Kemudian parameter keduanya itu ID produk ya misalkan 50. Baju misalkan kategorinya, kemudian 50 adalah ID produknya. Nah, pada video sebelumnya gue udah buat kayak gini nih URL-nya nih. Sekarang kita coba akses ya. Bisa nggak nih ya? Harusnya nanti keluar kalimat seperti ini. Kita coba akses, new tab. Ctrl V aja. Nah, ini masih bisa nih ya mengakses ke sini. Karena memang belum melakukan proses apa-apa, baru mengecho gini aja. Nah, ini masih bisa. Anda ingin melihat detail produk kategori baju dengan ID produk 50. Baju ini adalah dari sini ya parameternya. Kalau misalkan ini diganti, maka kalimatnya jadi ada celananya tuh. Celana misalkan jaket juga. Nah, tuh. Ini dinamis jadi sifatnya parameternya itu. Terus gimana sih kalau misalkan URL ini ingin kita custom? Maksudnya custom di sini kita misalkan gak mau nih di URL-nya itu ada kata detail produk. Jadi cukup kayak gini aja. Produk slash parameter 1 misalkan jaket, parameter 2 misalkan 50. Tapi outputnya itu mengarah ke metode yang sama seperti ini. Nah, gimana sih itu caranya? Untuk melakukan custom URL seperti itu, kita bisa menggunakan fitur di kode igniter. Dan mungkin fitur ini juga ada di framework yang lainnya seperti Laravel dan yang lainnya, yaitu namanya URI routing. Nah, melalui URI routing ini kita bisa mengcustom URL berdasarkan keinginan kita atau mungkin klien kita maunya seperti apa. Jadi nggak harus sesuai dengan kelas controllernya atau metodenya. Selain itu di URI routing ini juga kita bisa membatasi nih parameter apa saja yang bisa diterima. Misalkan hanya berupa string, number atau yang lain sebagainya. Nanti gue jelasin lebih lanjut. Dan dari berdasarkan itu, kalau menurut gua ya, URI routing ini kalau misalkan kalian bisa menggunakan dengan efektif dan efisien, bisa menambah ya sedikit keamanan dari web kalian. Karena dari yang tadi gue bilang, parameternya itu bisa difilter melalui URI routing ini. Nah, gimana sih? Langsung aja ya, kalau misalkan ini kita enter ini masih error, method is not found. Karena seperti yang di awal gue udah bilang, segmen kedua itu dianggapnya metode, yaitu jaket ini ya. Jaket dianggapnya metode kalau misalkan aksesnya seperti ini. Nah, gimana sih caranya supaya bisa outputnya seperti ini? Langsung aja kita cobain. Untuk melakukan definisi routing itu kalian bisa mengakses file ini. Ini coba gue minimize dulu biar kelihatan. First app ini bisa berbeda-beda ya, tergantung di lokal kalian menggunakannya nama foldernya itu apa. Kebetulan di sini gua nama foldernya first app. Kemudian kalian buka di folder app, ini pasti sama harusnya ya. Kemudian buka di folder config. Kemudian kalian buka di file routes.php. Nah, untuk mendefinisikan URI routing ini kalian cukup mengedit atau mengubah-ubah file routes.php di bagian ini saja sebenarnya. Cukup di sini aja sih sebenarnya. Secara default ketika kalian menginstal atau mendownload kode igniter versi 4, itu ada satu routing seperti ini. Nah, ini sebenarnya nih kalau misalkan kalian akses kayak gini nih, farsmedia.co.id. Nah, farsmedia.co.id itu dianggapnya root, makanya slash gini aja simbolnya, kemudian diarahkan ke kelas controllernya home. Ini adalah nama kelas controllernya, kemudian ini adalah nama metodenya. Jadi sebenarnya template-nya atau formatnya itu kalau kalian ingin mengakses atau membuat URI routing itu pertama routes. Kemudian di sini HTTP verb-nya, karena di CI4 ini mendukung HTTP verb. Itu seperti kayak get, post, add seperti itu ya, put. Dan itu sebenarnya berfungsi banget kalau misalnya nanti kalian ingin menerapkan arsitektur REST API. Misalkan di sini kita mencoba menggunakan metodenya itu get di sini atau fungsi get. Sebenarnya formatnya ini pertama yang di sini kan formatnya seperti ini ya, koma kemudian ini. Nah, di parameter yang pertama ini adalah URL-nya apa yang mau di routing, URL-nya apa, apa.
Kemudian mau di routing kemana URL itu. Sepertinya intinya sih kayak gitu, mau di routing kemana. Nah sebenarnya kayak gini nih kasarnya lah, ibaratnya kalau dibahasain bahasa manusia. URL-nya apa sih? Kita definisikan di sini. Kemudian koma, mau di routing kemana URL itu. Nah gitu sih sebenarnya kalau dibahasain bahasa Indonesia atau bahasa manusia lah ya, bukan bahasa pemrograman. Kemudian URL-nya apa nih yang mau kita definisikan? URL-nya itu cukup dari sini ya, dari segmen ke 1 ke belakang yang mau kita definisikan. Ini nggak usah, ini nggak perlu lagi. Jadi ini segmen satunya itu produk, kemudian ke belakang. Kita ingin merutekan URL ini, intinya kan kita ingin merutekan URL ini, mau di routing kemana? Kita mau routing URL itu ke class controller dengan nama produk kelasnya. Kemudian _2 kali. Metodenya apa? Metodenya yaitu detail product. Detail product. Seperti ini. Kita save. Sekarang kita coba running. Ini harusnya bisa sih ya. Harusnya kita coba running. Atau kita reload. Nah, udah bener nih. Kalimatnya mirip-mirip kan ya? Anda ingin melihat detail produk kategori jaket dengan ID produk 50. Kalau ini Anda ingin melihat detail produk kategori dengan ID produk 50. Produk doang. Nah, di sini kelihatan nih perbedaannya nih. Kalau di sini setelah kata kategori ada kata jaket, yang mana ini merupakan parameter dari sini. Kemudian ada produk diikuti ID-nya. ID produknya ini 50 ya dari sini. Sedangkan ini meskipun kita tulis jaket 50 tapi nggak muncul di sini. Kenapa nih? Tentu saja ini karena parameternya belum bisa ditangkap oleh routingnya, oleh URI routingnya. Kemudian juga tentunya belum bisa dikirim ke controller atau ke metodenya. Nah, gimana sih caranya biar bisa ini diterima oleh URI routingnya, kemudian dikirim ke class controller sampai ke metodenya? Caranya itu kita menggunakan yang namanya placeholder. Fungsi placeholder. Kalian juga bisa baca sendiri, ada juga di sini. Nah, ini placeholder. Jadi placeholder itu sebenarnya ya tipe data lah, inisialisasi tipe data lah ibaratnya gitu kasarnya. Tapi di sini mungkin agak berbeda. Misalkan kalau misalkan kita membuat placeholdernya itu berupa any, maka berarti parameter yang bisa diterima itu hanya berupa bukan hanya, maksudnya kalau any itu apapun, all characters dari A sampai Z atau dari angka 0 sampai 9. Kemudian segmen, kalau placeholdernya segmen itu hanya bisa menerima yang ini nih. Segmen keberapa kayak gini nih. Sampai sini-sini aja kalau segmen itu kayak gitu. Kemudian 6, berarti ini hanya bisa menerima parameter berupa number dari 0 sampai 9. Kemudian alpha. Alpha itu berarti alfabet dari A sampai Z. Kalau alpha 6 itu berarti bisa berupa alfabet dari A sampai Z atau number atau kombinasi keduanya. Ini alpha 6 ini. Kemudian hash ini sama kayak segmen. Oke, sekarang kita coba implementasi aja ya bagaimana cara implementasi placeholder ini. Oke, karena di sini kita ingin menerima parameter kategori yang mana biasanya atau secara umum kategori atau kita anggapnya deh kategori itu biasanya hanya berupa karakter dari A sampai Z ya, atau string lah ya gitu kalau di pemrograman. Kayak jaket misalkan, baju itu kan sebenarnya berupa kata dengan tipe data string ya, itu misalkan jaket. Berarti kita di sini bisa menggunakan placeholdernya cukup alpha. Ini kita kopikan saja, kita taruh di sini, kita replace yang jaket ini. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin ID. ID ini ya kita anggap ID-nya itu berupa number antara 0 sampai 9. Berarti di sini kita bisa menggunakan placeholder 6. 6. Kemudian, nah ini sampai sini sebenarnya URI routingnya bisa menerima parameternya nih.
tapi dia belum bisa ngirim. Supaya bisa mengirimkan ke controller sampai ke metodenya, itu kita tambahkan di sini untuk menyimpan variabelnya. Misalkan biasanya sih kayak gini, $1, $2, dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Ini secara terurut ya. Jadi si parameter yang alpha ini, bentuknya alpha ini, alphabet ini akan disimpan di variabel 1, kemudian name di variabel 2. Dan ini juga harusnya terurut mengikuti parameter yang ada di sini. Nah, ini diterimanya kan seperti ini. Jadi jangan sampai kebalik, urutannya harus sesuai. Nah, sekarang kita coba ini ya. Ini kita save. Oke, udah di save. Kita save. Oke, kita coba reload. Nah, sekarang sudah bisa nih keluar nih, produk jaket 50. Tanpa kata-kata detail produk seperti ini ya. Sekarang kita sudah bisa mengarahkan URL kita ke class controller dan ke metode dengan benar. Bisa ngirim parameternya juga. Dan kita juga bisa menggunakan fitur URI routingnya nih. Jaket 50-50. Misalkan kita ganti baju, harusnya keganti juga. Tuh, baju. Misalkan topi. Nah, ini. Misalkan ini 40. Nah, ini udah bisa nih ya, berarti sudah benar nih, udah bisa menerima parameter dengan benar. Kemudian apa sih yang terjadi apabila kalian menukarnya nih, misalkan topi jadi di segmen ketiga, kemudian 40 di segmen kedua. Topi. Error. Kenapa error? Nah, di awal tadi gue udah bilang dari URI routing ini kita bisa memfilter nih parameter apa saja yang bisa diterima. Nah, tadi kan kita mendefinisikan bahwa di segmen kedua ini parameter yang bisa diterima adalah alfabet saja, sedangkan 40 adalah berupa number. Makanya di sini error. Begitupun di sini. Di sini kan tadi hanya berupa number. Tapi kita di sini kirimnya berupa string atau alfabet, makanya error juga. Nah, misalkan nih benar lah ya, misalkan kita anggap ini baju gini kan benar nih harusnya nih, tapi belakangnya salah. Nah, pasti salah juga. Nah, terus bisa nggak sih kalau misalkan kita membuat placeholder sendiri? Bisa. Di sini ada caranya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk membuat placeholder sendiri, kalian bisa menggunakan fungsi dari variable roots ini. Kemudian add placeholder, dan di sini adalah nama placeholder yang kalian ingin buat. Ini bisa berbeda, nggak harus UUID. Disesuaikan saja dengan nama yang kalian inginkan, yang sesuai kebutuhan lah ya intinya. Kemudian parameter kedua yang ini, yang panjang ini adalah salah satu bentuk dari regular expression. Dan ini sangat banyak, bukan banyak lagi, ini beda kasus, beda juga bentuk regular expressionnya. Jadi bisa disesuaikan dengan kalian ingin apa nih para placeholdernya. Misalkan 2 karakter pertama misalkan berupa number, kemudian karakter ketiga dan seterusnya berupa karakter. Nah, nanti bisa kalian tentukan di sini, di placeholder di regex ini. Kemudian selanjutnya kalian buat root seperti biasa. Nah, kalau misalkan namanya UUID, ya disesuaikan aja ya sama ini namanya. Placeholder yang kalian buat tuh apa. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian video gua kali ini tentang apa itu URI routing dan bagaimana cara menggunakan URI routing. Dan sebenarnya masih banyak banget nih yang mau gua jelasin. Di sini masih ada cara menggunakan URI routing berupa closures. Kemudian ada redirect juga, yang intinya sih ya. Udah ada mapping, multiple routes, kemudian ada grouping routes, masih banyak banget. Kemudian ada nggak kalah pentingnya itu biasanya ini nih. Mana ya, default 404 kalau misalkan kalian ingin meredirect halaman 404 secara custom. Sebenarnya masih banyak dari URI routing ini, dan kemungkinan gua buat video terpisah saja
Semoga bukan semoga ya. Supaya durasinya itu tidak terlalu panjang. Jadi kalian nontonnya bisa lebih santuy lah ya. Nggak bosan. Harapan gue sih gitu. Jadi ya dikit-dikit aja. Oke, cukup sekian video gue dan First Media Channel tentang Yuri Routing, terutama bagian placeholder yang ini ya. Jangan lupa untuk like serta subscribe channel dari First Media. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Dan jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar. Atau mungkin kalian ingin berdiskusi atau memberikan kritik atau saran, bisa juga melalui kolom komentar pada video ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dari First Media di @firstmedia.official. Nanti linknya gue sertakan juga di deskripsi ya. Dan tetap jaga kesehatan ya. Dan bye-bye.